Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali di ibadah daring kita hari ini. Semuanya sudah siap? Sebelumnya kita tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu membawa syukur kami, membawa sembah kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan setiap ibadah kami hari ini Tuhan boleh memberkati-Mu, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, bertambah-tambah dalamnya. Semuanya bersuka cita. Tambah
kasih buat pagi ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman yang ditabur, biar bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan berkati dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Irwan, serta wakilnya Pak Anen, dan juga Kak Sekolah Minggu. Biarlah kasih setia serta perlindungan dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Kami juga mau berdoa memberkati bangsa Indonesia serta kota kami Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan yang melawat dan memberkati pemerintahan yang ada. Di tengah pandemi COVID ini, Tuhan yang bangkitkan generasi Yeremia yang mau terus berdoa dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami serta keluarganya dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa ya, terima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali walaupun melalui ibadah online ya. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita di setiap langkah kita, memberikan kesehatan hingga saat ini kepada kita. Ayo adik-adik, kita siap-siap untuk ibadah ya. Walaupun ini online, kita harus tetap beribadah ya. Jangan sekali-sekali kita lupa untuk beribadah. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau memelihara kami dan melindungi kami dan menyertai setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembali berkumpul di tempat ini ya Bapa. Walaupun ya Bapa melalui ibadah online ya Bapa, Engkau sertai apa yang ada pada kami ya Bapa, setiap langkah kami. Engkau berkati kami, berikan kesehatan kepada kami selalu ya Bapa. Berkati adik-adik kami yang berada di rumah, bahkan orang tuanya Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih, berkati juga hamba yang akan menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Kiranya isi hatimu yang hamba sampaikan Bapa berkenan di hadapanmu dan menjadi berkat bagi adik-adik kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayo adik-adik, saat ini kita mulai membaca firman Tuhan ya. Saat ini tema yang akan kakak sampaikan yaitu mengutamakan Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama adik-adik buka Alkitabnya. Ayo bagi kakak ataupun adik yang punya adik, sama-sama untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, ayo kita baca di firman Tuhan yaitu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita sama-sama membaca. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik, tadi kakak sudah bilang yaitu temanya yaitu mengenai mengutamakan Tuhan ya. Nah, kita kakak ada beberapa poin yang akan kakak sampaikan dari bacaan firman tadi, yaitu pertama, mengutamakan Tuhan. Yang dimaksud dengan mengutamakan itu tahukah adik-adik? Pertama, kita bisa menjadikan utama, ya. Itu mengutamakan artinya bisa menjadikan utama. Yang kedua, menganggap lebih penting. Yang ketiga, mendahulukan lebih dari yang lain. Nah, adik-adik, dari firman ini kita bisa lihat mengenai mengutamakan. Jadi adik-adik saat ini ya adik-adik ya, adik-adik duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik itu harus tahu arti mengutamakan, yaitu mendahulukan terlebih dahulu, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jadi dari firman ini kita bisa lihat contohnya seperti Maria, dia meninggalkan pekerjaannya, duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik dapat belajar dari Maria yaitu mengutamakan Tuhan. Jadi bisakah adik-adik seperti Maria yang lebih mendahulukan Tuhan yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan? Nah, Maria memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Jadi adik-adik, marilah kita beribadah, duduk mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui online ya. Nah, jadi kita bisa lihat kembali di ayat 39 ya adik-adik ya.
Mari kita kembali membacanya, yaitu perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk seperti Maria, yaitu duduk di depan TV, dan kita kembali beribadah online ya adik-adik ya. Utamakan Tuhan ya. Jadi jangan seperti Marta, dia itu sibuk dengan pekerjaannya dan juga dengan kegiatannya. Nah, Marta tidak ada waktu untuk Tuhan, duduk diam bersama Maria, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu di Lukas 10 ayat 40 dikatakan bahwa itu sibuk sekali Marta itu sibuk dengan kegiatannya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri. Lalu pada saat itu dia berkata kepada Tuhan, katanya kepada Tuhan, mengapa Maria itu tidak membantu aku ya? Itulah, jadi dia minta supaya Tuhan itu menyuruh Maria membantunya. Tapi apa jawab Tuhan kepadanya? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi adik-adik, coba ya di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita jangan lebih mendahulukan untuk menggunakan gadget, yaitu seperti mengapakan game ya, melihat game, bermain game ya. Jadi dahulukan Tuhan. Jadi jangan kita seperti Marta ya. Jadi yang kedua, kita harus fokus dengar firman Tuhan seperti pada Lukas 10 ayat 39. Jadi jangan pada saat kita beribadah kita sibuk bermain game di gadget kita yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan ya. Walaupun misalnya ya kakak ini tidak melihat adik-adik itu ketika ibadah online itu bermain game, tapi Tuhan melihat ya. Tuhan melihat apa yang telah kita lakukan ketika kita beribadah kepadanya ya. Dan Tuhan tidak suka ketika kita beribadah kepadanya kita bermain gadget, kita bermain game ya. Jadi fokus kita kepada Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita itu diajarkan agar kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh Maria ya. Maria itu memberikan waktu untuk Tuhan ya. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan saat ini adik-adik, coba adik-adik ya belajar untuk benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Berikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, yang lalu kakak mau tanya, apa yang kita dapat ketika kita lebih mengutamakan Tuhan? Coba adik-adik ya, walaupun di rumah, coba adik-adik itu berpikir apa kira-kira yang kita dapat ketika kita lebih mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan ya. Nah, pertama kita diberkati Tuhan ya. Jadi adik-adik, ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan itu pasti memberkati kita. Contohnya dengan kita diberikan kesehatan sampai saat ini, apalagi di masa pandemi ini ya. Bersyukur kita diberikan Tuhan kesehatan. Kenapa? Tuhan selalu memberkati kita karena kita mendahulukan Tuhan ya. Jadi adik-adik, nah seperti di ayat 42 juga kita lihat Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik dari Tuhan, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita itu maksudnya bagian yang terbaik dari Tuhan itu, misalnya adik-adik ya, kalau misalnya
tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat hati kita, keseriusan kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya berdoa, Tuhan pasti jawab ya, karena kita sudah memberi hati kepadanya, kita sudah mengutamakan Dia ya. Jadi Tuhan akan menjawab apapun yang kita minta kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus itu pasti mendengar setiap doa kita, apalagi anak-anak. Tuhan sangat mengasihi anak-anak ya. Jadi adik-adik, tetaplah ya adik-adik ya, kita itu harus fokus kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, dan jangan sekali-sekali lebih mengutamakan pekerjaan lain daripada beribadah kepada Tuhan. Jika memang sudah waktunya kita ibadah, ibadahlah kita ya. Nah, udah itu yang ketiga, firman Tuhan itu yang kita dapat dari kita mengutamakan firman Tuhan itu, yaitu firman Tuhan yang kita dengar dapat mengubah hidup adik-adik. Misalnya kalau kita dengar firman Tuhan, banyak sekali yang kita dapat, yaitu dapat mengubahkan hidup kita yang dulunya kita sombong. Kita tahu bahwa di firman Tuhan itu tidak boleh ada yang sombong, karena orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan, dan orang yang rendah hati Tuhan akan meninggikannya ya. Jadi di sini kita belajar untuk lebih baik lagi, yaitu menjadi anak yang rendah hati, menjadi anak yang peduli kepada Tuhan dan juga peduli kepada manusia ya, terutama dengan teman-teman kita yang misalnya mengalami kesusahan. Nah, udah itu di situ kita juga diajarkan untuk menghormati orang tua ya. Adik-adik, di firman Tuhan itu dikatakan hormatilah orang tuamu ya. Jadi kita diajarkan di saat kita beribadah melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Jangan sekali-sekali kita bikin alasan kalau misalnya sudah tiba beribadah online. Aduh mama, aku ngantuk. Aduh mama, aku mau sebentar, ada yang perlu mau kukerjakan. Ya. Jadi percaya, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita, akan kejujuran kita bahwa kita memang tidak pura-pura mengutamakan Tuhan, tapi kita tulus, kita mendahulukan Tuhan dari segalanya ya. Jadi adik-adik, kakak mau untuk lebih lagi akan lebih memperkuat akan firman Tuhan ini, kita juga bisa lihat apa sih yang kita terima dari mengutamakan Tuhan. Nah, kita bisa dapat lihat di Markus 11 ayat 24 ya. Ayo adik-adik, kita coba baca Markus 11 ayat 24, yaitu mengatakan gini. Ayo sama-sama kita baca kembali adik-adik ya. Apa yang kita terima di saat kita mengutamakan Tuhan? Di Markus 11 ayat 24, yaitu karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal-hal itu akan diberikan kepadamu. Coba ya kakak ulang ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi ketika kita memang datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan pasti akan memberikannya, menjawab seruan doa kita ya. Nah, jadi adik-adik, kita belajar ya dari sekarang, kita belajar untuk lebih mendahulukan, lebih mengutamakan Tuhan ya. Jadi
supaya adik-adik lebih diberkati. Dan penyertaan Tuhan selalu beserta adik-adik dan keluarga adik-adik, baik itu orang tua, keluarga kecil maupun keluarga besar ya. Jadi percaya, doa anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus itu pasti Tuhan akan dengar. Karena anak-anak itu adalah anak-anak yang polos dan selalu lebih banyak berkata jujur ya. Oke adik-adik, nah sampai di sini dulu firman Tuhan. Nah sebelum ini kakak akan memberikan ayat hafalannya, yaitu bisa kita lihat di bawah itu ya, di bawah ini, yaitu di Markus 11 ayat 24 ya. Nah kita belajar ya adik-adik ya, coba hafal ini akan ayat ini agar dapat kita bawa kemanapun kita ya. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan doa kita ya, ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayo, nah sampai di sini dulu firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyertai setiap apa yang hamba sampaikan isi hatimu ya Bapa. Kiranya firman yang hamba sampaikan Bapa dapat mengubahkan adik-adik kami ini yang berada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Bapa, menjadi anak-anak yang lebih mengutamakan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati setiap langkah mereka ya Bapa. Hidup mereka Bapa Engkau berkati, bahkan masa depan cemerlang menjadi milik mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Hamba percaya Bapa, Engkau akan memberkati setiap langkah-langkah adik-adik ini ya Bapa. Bapa kami yang di surga, hamba juga memohon kepadamu ya Bapa, berkati juga kedua orang tua mereka, pekerjaan kedua orang tua mereka ya Bapa, bahkan kesehatan kedua orang tua mereka. Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Kiranya ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah adik-adik, dan Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.